Nah, karena di dalam agama Islam kita mengenal ada 4 bidang ilmu, ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat, maka bisa kita pahami berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat, 1. Nah, lalu berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat, 2. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu hakikat, 3. Dan berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu ma'rifat. Nah, makanya kalau dilaksanakan dengan sampai ke ubun-ubun turun ke bagian kanan, karena kita mengikuti latifah, jadi turun ke latifah khafi, kemudian turun ke latifah ruh. Jadi la ilaha. Nah, jadi di sini kalimat ilahanya itu ke arah bau yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyaksikan kajian ini, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan kajian Buya Muhammad Rusfi. Semoga berkah dan bermanfaat. Ya, alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim subuh. Pada kesempatan ini, karena kita perlu untuk mengkaji amaliyah terlebih dahulu. Amaliyah yang biasa kita laksanakan adalah amaliyah zikir. Di awal-awal kajian kita di tempat ini tempo hari, kita sudah mengawali pembahasan tentang bidang-bidang ilmu yang perlu kita kaji. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Keempat bidang ilmu itu baru kita kaji lebih jauh, ya. Tujuannya tidak lain daripada membina diri kita agar diri kita bisa selamat kembalinya kepada Allah. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Pertama, kita perlu pahami bahwa zikir itu merupakan kebutuhan anak manusia. Jadi kebutuhan kita semua. Dan zikir ini banyak pengertiannya. Ada zikir dalam pengertian ucapan atau sebutan, ada zikir dalam pengertian perbuatan, zikir dalam pengertian ucapan, ya kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir seperti baca Al-Quran, baca tasbih, tahlil, itu kalimat-kalimat yang diucapkan. Pada zikir yang diperbuat, berarti melaksanakan sholat, gitu ya, melaksanakan haji, itu merupakan zikir. Ada zikir yang diingat, zikir yang diingat dengan hati. Ada zikir yang dirasa. Ada zikir dengan cara pandang. Nah, jadi ada beberapa metode untuk melaksanakan zikir. Ada zikir yang diucapkan dan diperbuat, ada zikir yang diingat,
Ada zikir yang dirasa, ada zikir yang dipandang. Nah, zikir yang disebut atau yang diucapkan ini banyak. Bisa baca Al-Quran, bisa tasbih, atau tadi sudah kita laksanakan ba'da sholat dengan zikir ma'sur, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ada zikir yang dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah. Dari Nabi SAW menjelaskan dari semua model zikir itu afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah annahu qala sami'tu sayyidal khalaiq Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu sayyidul malaika alaihi salam ma nazaltu bi kalimati azam min kalimah la ilaha illallah wa biha qamatis samawati wal ard wal jibal wa syajar wal bar wal bahr ala wa hiya kalimatun najah wa hiya kalimatul uliya. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Sayyidina Ali, aku mendengar junjungan manusia, sami'tu sayyidul khalaiq, saya telah mendengar junjungan seluruh makhluk. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata, kata Nabi, yaqulu sayyidul malaikah alaihi salam, berkata sayyidul malaikah, ini Jibril alaihi salam. Apa kata Jibril? Ma nazaltu bi kalimatil azam min kalimati la ilaha illallah. Aku tidak turun dengan membawa satu kalimat yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut, langit, bumi, gunung, pepohonan, daratan, dan lautan menjadi ada. Ingatlah kalimat tersebut adalah kalimat keselamatan dan kalimat yang tinggi. Dikata Jibril alaihissalam, ma nazaltu bi kalimati a'zama min kalimah la ilaha illallah. Tidaklah aku turun dengan membawa kalimah yang lebih agung daripada kalimah la ilaha illallah. Wa biha qamatis samawati wal ard. Dengan kalimat itu, dengan sebab kalimat itu, terjadilah langit, bumi, gunung, pepohonan, daratan, lautan. Ala wahya kalimatun najah. Nah, ketahuilah kalimat itu adalah kalimat keselamatan, wahya kalimatun ulia, dan dia juga merupakan kalimat yang paling tinggi. Wa fi hadis akhar, dalam hadis yang lain, wa kalimatut tauhid, wahya kalimatul ikhlas, wahya kalimatut taqwa, wahya kalimatut taibah, wahya kalimatut da'watil haq, wahya urwatul lusqa, wasamanul jannah. Ini banyak nih. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat taqwa, kalimat taibah,
kalimah dakwah, ya, dakwah kepada kebenaran. Ia adalah tali yang amat kuat dan harga sebuah surga, satu surga. Nah, jadi ini kelebihan daripada kalimah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya katakan di awal tadi, kalimat zikir itu banyak. Nah, tapi yang paling agung itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam pengamalan kalimat la ilaha illallah ada dua model. Ya, jadi di kalangan para ulama tasawuf, pengamalan kalimat la ilaha illallah itu ada dua model. Pertama, yang disebut dengan zikir hasanat. Yang kedua disebut dengan zikir darajat. Kalau zikir hasanat itu menyebut kalimah la ilaha illallah tanpa metoda, tanpa guru, tanpa silsilah. Asal kita menyebut kalimah la ilaha illallah itu sudah dapat pahala. Nah, itu namanya zikir hasanat. Jadi kita sebut la ilaha illallah tanpa metoda, tanpa silsilah. Nah, dalam hal ini kan banyak yang kita perhatikan di masyarakat kita, cara-cara pengamalan zikir la ilaha illallah itu kan banyak macamnya. Ya, ada yang disambung dengan syahadat kerasulan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada juga yang begitu. Ada juga yang seperti kita tadi, afdhalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, lalu kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak menggunakan metode. Itu disebut zikir hasanat. Nah, yang kedua ada yang disebut zikir darajat. Nah, kalau zikir darajat ini harus menggunakan metode atau disebut zikir tarekat. Jadi kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu ya boleh-boleh saja, mau pakai hasanat boleh, mau pakai yang darajat boleh. Nah, cuman kalau pakai hasanat itu hanya merupakan ibadah yang untuk membersihkan hati agak sulit, Pak. Ya, ini walaupun kita banyak mengamalkan zikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan metode hasanah, itu sulit untuk membersihkan hati. Ya, kenapa sulit? Ibarat memecahkan batu yang keras. Kalau kita bertanya kepada orang yang memang bukan ahli mecah batu, tentu dia akan menjawab secara umum, Pak, bagaimana cara memecahkan batu? Secara umum akan menjawab, ya kita pukul aja. Ya pukul aja. Nah, yang mukulnya gini aja sudah mukul. Nah, kalau hanya sekedar mukul, ya kalau mungkin batunya agak lembek, ya, atau batu kecil, mungkin pecah. Tapi kalau batu sudah sebesar derum, batunya keras pula, hanya begini aja mukulnya, 10 tahun nggak bakal pecah. Kenapa? Nggak menggunakan metode, cara. Ya. Jadi kalau ingin memecahkan batu harus menggunakan metode, menggunakan cara. Waktu saya
membangun masjid Sidratil Muntaha di Arafah itu tempo hari, itu tukang bilang ke saya, itu ada satu cakar ayam nggak bisa masuk Buya, katanya. Kenapa? Saya bilang ada batu ya di tengah-tengah lubang itu nggak bisa masuk cakar ayamnya kalau batunya nggak dipecahkan dulu. Nah akhirnya saya carilah tukang pecah batu, ya ketemu. Jadi saya runding, Pak bisa nggak bantu mencahin batu? Saya bisa Pak, katanya. Di mana? Di Haji Benar, saya bilang. Nah saya bawalah ke sana. Nah begitu sudah dilihatnya, sudah tahu lokasi, besoknya dia datang. Nah kebetulan hari itu hujannya gerimis, teduhnya udah jam 10 lewat baru teduh. Nah akhirnya dia turun ke bawah. Nah turunnya itu sudah membawa pahat, ya. Baru saja diketoknya ada 3 kali pahat itu, karena memang licin itu ya, meleset kena telunjuknya, berdarah. Nah, langsung naik dia. Kayaknya nggak bisa Buya, katanya. Kenapa? Keras benar batunya. Ya iyalah memang keras ya. Kalau lunak nggak usah ngundang bapak. Saya aja mecahnya, kena keras itu maka saya minta tolong sama bapak. Ya saya nggak bisa lagi, katanya, sudah berdarah tangannya. Ya sudah. Ya, akhirnya saya cari lagi tukang pecah batu yang lain, ketemulah di Koga itu yang memang sehari-hari dia kerjanya pecah batu itu. Saya datangin, ya ketemu, bisa minta tolong Pak mecahin batu di tempat saya mau bangun masjid, saya bilang. Kita lihat dulu, katanya. Ya bawalah ke lokasi. Sampai di lokasi, saya heran juga dibawanya air pakai ember kecil itu. Apa gunanya air ini, saya pikir. Karena dia belum bawa alat itu ya. Dia minta ember kecil itu ya, kemudian diisi air, dibawanya ke bawah. Rupanya membersihkan batu itu, Pak. Dia belum bawa alat. Dibersihkannya batu itu, diperhatikannya. Nah, begitu sudah selesai naik, insya Allah bisa Buya, katanya. Nah rupanya dia melihat serat-serat batu itu, ya. Nah jadi kalau saya bilang kapan mulai kerja? Insya Allah besok, katanya. Ya sudah, nanti saya tunggu di sini, saya bilang. Nah besok paginya datang pakai motor ya, Pak. 1 karung alatnya itu. Nah, ada yang godamnya dari yang kecil sampai yang berat 3 kilo. Pahatnya itu juga dari pahat yang 2 jari sampai yang 5 jari ini pahatnya. Jadi beliau turun, ya, pertama palu kecil dulu sama pahat yang agak kecil. Rupanya diikutinya serat, terus ganti pahatnya agak lebar, dilebarkan. Nah sudah masuk pahat yang besar begini, masuk ke dalam, ambilnya godam yang 3 kilo, buah langsung belah 2 kan. Nah ini bedanya. Nah yang pertama tadi baru mukul 3 kali kena jari, nah, nyerah. Kena nggak pakai cara, nggak dilihatnya serat-serat, pokoknya mukul aja lah gitu. Nah kalau yang kedua ini enggak, dibersihkan dulu, dilihat serat-seratnya dulu. Nah sudah itu baru kemudian diikutinya. Nah, seratnya itu kemudian baru dipukul dengan godam yang besar itu. Nah ini bedanya, mecah batu saja yang satu pakai metoda, satu nggak pakai metoda. Yang nggak pakai metoda, jangankan batunya yang pecah, jarinya yang kena pukul. Ada yang nggak pakai metoda. Nah yang pakai metoda, dianya selamat, batunya pecah. Nah jadi begitu. Kira-kira gambaran zikirnya juga seperti itu, Pak. Nah kalau kita zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Saya kira mungkin berpuluhan tahun kita zikir itu nggak akan pecah kerasnya hati kita ya. Keras itulah. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahyakal hijarati aw asaddu qaswa. Kemudian hati mereka keras membatu, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Nah, jadi lebih keras daripada batu. Nah, kalau hati yang keras hanya dipukul, ya katakanlah dengan zikir yang tidak menggunakan metoda, nah saya pikir agak lambat bersihnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan metoda agak cepat. Nah, zikir darajat ini zikir yang menggunakan metoda. Tetapi ini harus kita ambil dari yang ahli zikir. Dalam bahasa tarekat talqin zikir. Jadi bukan baca-baca buku, bukan pula dengar-dengar ceramah, tapi betul-betul diterima dari yang ahli zikir. Nah, itu namanya kita belajar berzikir dari ahli zikir atau disebut talqin zikir. Nah, ketika kita mengambil zikir dari ahli zikir, dia akan mempunyai sanad. Nah, sanad inilah yang sambung bersambung sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allah turunkan kepada Jibril, Jibril turunkan kepada Rasul, Rasul ajarkan kepada Sayyidina Ali, kemudian diajarkan oleh Sayyidina Ali kepada sahabat yang lain, kemudian sampai kepada tabi'in, terus turun-temurun sampai kepada kita zaman sekarang ini. Ini namanya zikir yang bersanad. Jadi kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu, kita pilihlah zikir yang bersanad. Ya, jangan hanya sekedar zikir ucapan kalimat yang tidak bersanad. Nah, itu namanya zikir tarekat. Nah, ketika kita mengamalkan zikir yang bersanad, nah tentu apa dan bagaimana cara pengamalan yang diajarkan oleh guru, itulah yang kita amalkan. Ya, jadi tidak boleh merubah, menambah atau mengurangi. Nah, misalnya ya ada hadarahnya terlebih dahulu. Hadarah itu gimana? Ya, hadarah ini kan ya istilahnya kalau bahasa kitanya itu permisi lah. Nah, ya misalnya kita mau menunaikan ibadah haji umpama, lalu kita minta maaf kepada teman-teman kita. Kalau bisa tentu kita datangin rumahnya. Nah, begitu kita datang cerita-cerita, minta doanya, ya kita akan berangkat menunaikan ibadah haji dan mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan selama ini. Nah, kita datang ke rumahnya. Nggak sempat kita datang ke rumahnya, ya kita telepon saja. Ya, kan sekarang kan sudah canggih itu, pakai telepon gitu ya. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Kita akan menghadap Allah nih, ya. Tentu kita izin dulu, pamit dulu kepada guru-guru kita. Kalau bisa kita datangin ke rumahnya, datang ke pusaranya, ziarah ke pusaranya. Nah, kalau nggak sempat kita telepon saja, pakai telepon pada guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, ya pada orang tua kita pamit, kita menghadap Allah, telepon aja ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Kita lagi nelpon. Nah, kalau sempat kita datang betul ke pusaranya. Nah, kalau tidak ya kita di hadarah. Nah, jadi hadarah itu ya kita pamitlah itu, karena kita akan menghadap Allah dengan kita berzikir tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita artinya hadarah itu, lalu kita laksanakan zikirnya dengan apa dan bagaimana cara pelaksanaan yang diajarkan oleh guru itu.
Ya, dalam tarekat ini kan banyak modelnya. Ya, ada yang mengikuti jalur jam. Ya, misalnya dari kiri ke kanan, la illallah, la illallah. Ya, silakan saja, kita nggak boleh menyalahkan siapapun. Ya, jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Ya, tetapi kita amalkan apa yang kita pelajari dari guru kita, itu saja. Dengan tidak menyalahkan amalan orang lain, tetapi kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Dalam tarekat Qadiriyah yang dulu pernah kita pelajari, gitu ya, mengamalkan zikirnya itu dari bawah pusat. La ilaha illallah, mengisi latifah 7. Nah, yang kata Nabi, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa orang yang berzikir la ilallah khalisan mukhlisan, khalis mukhlis, membersihkan dan dibersihkan. Jadi kita zikir itu membersihkan, la ilaha illallah, itu langsung mengisi latifah 7. Dengan kalimah la terlewati latifah akhfa dan latifah nafsun natiqah. Kalimat ilaha melewati latifah khafi dan latifah ruh. Begitu nyebut illallah melewati latifah sirri dan latifah qalbi. Nah, dengan kita memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu untuk mengisi latifah yang ke-70 jasad. Bidarbin syadidin wa sautin qawiyyin, pukulan dahsyat, suara keras. Nah, ini salah satu ciri dari tarekat Qadiriyah. Bisautin qawiyyin wa darbin syadidin, suara keras, pukulan dahsyat. La ilaha illallah, dengan dipukulkan dengan kuat dalam hati sanubari, suara dipekikkan tapi dagu dicacahkan ke dada sehingga pekiknya sampai ke dalam, hingga terasa panas di jantung kita itu. Nah, jadi la ilaha illallah. Jadi kalau zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bukan zikir tarekat Qadiriyah. Nah, ini cara pelaksanaan zikir. Jadi sebenarnya ya silahkan saja mau zikir yang yang hasanat atau zikir darajat, tapi itu tadi, kalau zikir hasanat kita hanya mengharapkan pahala, imbalan saja. Tapi untuk membersihkan hati, memecahkan hati yang keras, ini susah. Makanya walaupun sudah bertahun-tahun kita zikir itu, yang namanya keras hati nggak pecah-pecah. Ya, nah. Kadang-kadang kan hati ini kan keras, Pak, lebih keras daripada batu. Udah tahu kita ada azan hayya ala sholat, tapi jojong aja kita main, nggak ada tersentuh hati kita ini mau sholat itu ya. Nah, kenapa ya? Hati yang masih keras tadi. Udah tahu, udah kedengaran as-sholatu khairum minan naum, tapi masih enak juga narik selimut. Nah, kenapa ya? Itu yang hati yang keras tadi. Ya, nah. Jadi untuk memecahkan hati yang keras itu ya pakai zikir dengan menggunakan metode tadi. Nah, ciri-cirinya kalau hati yang keras itu sudah mulai pecah, ya, ciri-cirinya biasanya cengeng, Pak, gampang nangis. Ya. Fanfajarat min husnata asyarata aina, fadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asrata aina. Pukulkan tongkatmu ke batu, dia akan memancarkan 12 mata air.
Nah, dipukul dengan keras ke batu yang keras tadi. Mana batu keras? Hati yang keras. Dia akan memancarkan 12 mata air. Ada mata air yang mengalir ke sekujur tubuh kita. Begitu mata air yang mengalir ke sekujur tubuh kita, ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut Allah, tersentuh perasaannya. Ada getaran. Getaran itu bukan menggigil, bukan. Ada ketersentakan hati. Hayya 'alas shalah. Nah, begitu disebut ada hayya 'alas shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, mulai tergerak hatimu melaksanakan, tersentuh. Kesibukan apapun kita tinggalkan. Nah, itu sudah ada getaran jiwa, ada ya. Ada lagi yang mengalir ya sampai ke mata. Nah, begitu sudah menyebut Allah, maka saya bilang tadi cengeng. Kadang-kadang baru mendengar orang baca Al-Quran, gitu ya. Membaca orang mendengar kita orang bersolawat. Kadang-kadang kita nonton TV ngelihat Ka'bah itu orang tawaf di Ka'bah, netes air mata nggak terasa. Nah, kadang-kadang kita sebut zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kerasa tak terasa air mata meleleh membasahi pipi. Nah, ini artinya batu yang keras tadi sudah mulai pecah, dia sudah mengeluarkan mata air. Nah, itu salah satu ciri kalau ya kekerasan hati itu tuh sudah mulai lunak dengan zikir itu. Nah, sering cengeng, sebentar nangis, gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah tinggal kita milih mau zikir yang seperti apa kita pakai. Boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk meningkatkan derajat diri kita dan meningkatkan martabat diri kita di hadapan Allah, tentu kita menggunakan zikir yang darajat, yang menggunakan metode, dan itu yang punya silsilah atau sanad. Nah, kalau bisa kita ngamalkan zikir la ilallah itu yang pakai sanad. Bapak ngambil zikir ini dari mana? Dari si A ngambilnya dari mana? Dari si B ngambilnya dari mana? Dari C, terus sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya zikir tarekat. Nah, zikir tarekat itu artinya zikir yang menggunakan metode. Ada. Nah, zikir ini disebutkan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Jibril alaihissalam berkata, apa kata Jibril? Ma nazaltu bi kalimati a'zama min kalimah la ilaha illallah. Tidak pernah aku turun ke bumi ini dengan membawa kalimat seagung kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi saya tidak pernah turun ke bumi ini membawa satu kalimat yang lebih agung dari kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling agung. Ya. Maka disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, paling agung, ya. Di dalam hadis itu disebutkan ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Jadi afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling agung kalimat yang kusampaikan dan juga disampaikan oleh Nabi sebelum aku, kata Rasulullah, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang teragung dari semua kalimat. Bahkan di sini wa biha qamatis samawati wal ardh. Ya, disebab kalimat itulah berdirinya bumi dan langit. Tanpa kalimat itu bumi dan langit tak akan ada. Ya.
Dengan kalimat itulah adanya gunung, bukit, pepohonan, daratan, dan lautan. Dan kalimat itu. Makanya dalam riwayat lain disebutkan, kalau saja bumi dan langit serta isinya ditaruh di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu keagungan kalimah la ilaha illallah ini. Dan kalimah ini disebut dengan banyak gelarnya. Bisa disebut dengan kalimah tauhid. Nah, disebut juga kalimat ikhlas. Disebut juga kalimat taqwa. Disebut juga kalimat thayyibah. Kalimah ini juga disebut da'watul haq. Kalimah ini juga disebut urwatul wusqa. Disebut juga samanul jannah. Nah, ini banyak gelarnya kalimah ini. Nah, kalimah la ilaha illallah. Jadi kalimah yang teragung dari kalimah lain itu adalah la ilaha illallah. Tapi perlu kita telusuri lebih jauh, gitu. Dalam hadis kan afdalu ma qultu ana, yang paling agung ku sampaikan. Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sering kita gabung afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan kalimat yang sering kita ucapkan mengawali zikir. Ya, afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, coba kita renungkan, kita pahami itu. Zikir yang paling afdal, fa'lam, ketahuilah. Nah, kan gitu. Kalimat fa'lam itu kan fi'il amar. Afdalul zikir fa'lam. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Maka kita di awal zikir tidak menggunakan kalimat afdalul zikir fa'lam, tetapi ilahi anta maksudi. Apa bedanya? Kalau yang pertama kan pemberitahuan, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir ketahuilah bahwa seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah, pemberitahuan. Nah, sekarang ini kita sudah mulai berangkat. Ya, umpamanya pengurus mengundang jamaah untuk gotong royong kepada bapak, ya, ibu, kita ke masjid, kita akan gotong royong. Karena besok kita masuk puasa bulan Ramadan. Ini pengumuman. Nah, kemudian kalau sudah datang ke masjid, apa perlu diulang lagi pengumuman itu? Ya, kita bapak ibu, kita datang ke masjid, kita akan gotong royong. Nah, tidak perlu diulang lagi, mungkin mudah kita datang kok. Nah, tinggal lagi kita bekerjanya saja. Makanya tidak kita gunakan afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi ilahi anta maksudi. Kita mulai berangkat, ya, sudah mulai berangkat. Ya Allah, kau yang kutuju. Nah, kalau masih afdalul dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah, itu pemberitahuan. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah, itu maksudnya apa? Berilmulah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah, maka berilmulah kamu dengan zikir la ilaha illallah itu. Nah, ketika kita bicara berilmulah kamu tentang la ilaha illallah, itu ilmu apa? Nah, karena di dalam agama Islam kita mengenal ada 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Maka bisa kita pahami berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat, 1. Nah, lalu berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat, 2.
berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu hakikat. 3, dan berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu ma'rifat. Nah, setelah kita dapatkan ilmunya itu, nah baru kita mendapatkan afdolnya. Kalau kalimat yang paling afdol, la ilaha illallah itu kalimat yang teragung. Cuman kitanya kapan mendapatkan afdolnya? Setelah fa'lam, ya, setelah mengetahui. Mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah dalam bidang ilmu 4 ini. Ya. Jadi tahulah kita tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Nah, apa yang dimaksud dalam ilmu syariat? Ilmu tajwid. Mana yang panjang, mana yang pendek, mana barisnya. Maka kata pengasabah, jangan ditambah, jangan dikurangin, jangan dirubah. Nah, zikir dengan kalimah la ilaha illallah itu jangan ditambah, jangan dikurangin hurufnya, jangan dirubah harakatnya. Kita ini kan kadang-kadang nambah-nambah kan hurufnya itu. Kadang-kadang ngerubah-rubah juga. Misalnya bertambah huruf la ilaha illallah, itu sudah ada hamzah di situ. Padahal dalam kalimatnya nggak ada hamzahnya. La ilaha illallah, nggak ada la ilaha illallah. Nah, makanya jangan ditambah. Ada juga yang dikurangin hurufnya. Ya, mungkin saking cepatnya, asiknya zikir, hilang hurufnya. Lakloh. Nah, keluar urat lehernya, tapi zikir lakloh. Ada. Nah, kan sudah berkurang hurufnya itu. Harusnya kan la ilaha illallah. Kan jelas tartil. Ini enggak. Lakloh. Tuh, jangan berubah. Ada juga yang berubah baris. Ya dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la i. Lamnya itu lam alif, Pak, lam alif. La ilaha illallah. Nanti sebahagian orang zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la i. Nah, itu merubah baris. Ada ya. Jadi kita berzikir itu namanya berilmu dalam ilmu syariat. Nah, jadi tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi bagaimana menurut ilmu syariat, ilmu tajwidnya. Mana yang hurufnya lengkap, mana yang huruf besar, huruf kecilnya, gitu. Mana yang panjang pendeknya. Muhammadur Rasulullah kan penutup, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita maaf ya, dengan tidak bermaksud menyalahkan, tapi ya gambaran ya. Seringkali kita zikir diawali la ilaha illallah, la maujud illallah, la ilaha illallah, la maksud illallah, la ilaha illallah hayyum baqi. Nah, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kadang-kadang kan diawali Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Nah, baru kemudian zikir yang banyak. Ya, kan sering kita temukan. Maka saya bilang tadi dengan tidak bermaksud menyalahkan lah. Ya. Tetapi kita pahami Muhammad Rasulullah itu artinya penutup. Ya, ibarat pesawat kita sudah take off, ya, kita sudah naik terbang sampai ke sekian kaki, baru kita landing turun ke bawah. Nah, kita zikir itu sampai terus ibaratnya naik ke zat. Nah, begitu sudah mengawang-awang sampai ke puncak, kita landing. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Jadi dari zat turun ke sifat. Jadi kalau sudah ditutup dulu, nah yang lain mau taruh di mana? Nah, makanya nutup itu setelah selesai. Ini kan baru mau berangkat udah ditutup dulu. La ilaha illallah hayyum baqi sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah ditutup.
Nah, masjid nutupnya itu kan belakangan. Nah, udah selesai baru ditutup, kata. Ini baru mau naik udah ditutup duluan, katanya. Nah, makanya di dalam pengamalan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang kita pelajari, la ilaha illallah. Ya, minimal 3 kali yang dilambatkan, kemudian langsung zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, begitu sudah selesai baru tutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi dari zat turun ke sifat, katanya. Nah, ini salah satu metode. Ya, jadi saya ingatkan juga, ya, khususnya ikhwan TKN dari Suryalaya, ya, karena sekarang ini kan banyak juga yang merubah-rubah, ya. Ya, ada yang nutupnya zikir khafinya alhamdulillah, ya. Saya terus terang aja mengambil langsung dari penguasa Abah, tidak pernah Abah itu nutup dengan zikir alhamdulillah. Semua ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Nah, jadi kalau ada yang mendakwahkan tutup dan alhamdulillah, saya pikir ya kita ikuti sajalah apa yang diajarkan oleh penguasa Abah. Nah, tidak usah kita mengikuti apa yang didakwahkan itu, gitu ya. Nah, karena kita mengamalkan tarekat itu mesti apa yang diajarkan guru itu yang diamalkan, jangan menambah-nambah, jangan ya mengurang-urang, begitu. Nah, saya bilang saya mengikuti ya talqin zikir dari penguasa Abah, yaitu udah agak sering ya, karena dulu ada jamaah dari Lampung, saya bawa ke Suryalaya, mereka talqin, saya ikut di belakang. Ya, jadi sudah sering saya ikuti talqin zikir dari penguasa Abah, tidak pernah Abah nutup dengan alhamdulillah, tidak pernah. Nah, selalu ditutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Artinya kita tutup dengan turun ke sifat, gitu ya. Nah, maka saya ingatkan ya, kalau ada yang mendakwahkan zikir khafi tutup dengan alhamdulillah, saya pikir nggak usah diikuti lah. Ya, ikuti saja apa yang diajarkan oleh penguasa Abah kepada kita. Ya, semua zikir jahar dan khafi tutup dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Itu jadi dari zat turun ke sifat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu untuk melaksanakan zikir. Jadi apa yang kita pelajari dari guru itulah yang kita amalkan. Kemudian yang kedua, kita pahami bahwa zikir ini merupakan kebutuhan semua orang. Ya. Jadi saya katakan ini bukan kewajiban. Ya, sama dengan makan itu bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah, karena itulah maka kita amalkan zikir karena kita butuh, gitu. Maka di masjid-masjid yang dari Porja Limas itu saya minta supaya ya minimal pada saat saya waktu menyampaikan, nah itu ada zikir yang kita terapkan. Begitu selesai sholat, zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Sebab saya pikir kurang bermanfaat kalau kita hanya mengkajinya tapi kita tidak terapkan. Nah, maka salah satunya setiap kita ngaji itu zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau bisa bukan hanya setiap giliran saya, setiap selesai sholat. Ada atau tidaknya saya tetap saja zikir la ilaha illallah kita pakai. Ya, apa mau diawali dulu dengan zikir ma'sur ya silakan saja. Nah, kayak tadi kan diawali dengan zikir masuk dulu, astagfirullahaladzim, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya boleh-boleh saja. Ya, tapi kemudian zikir masuk ke zikir tarekat, ngikuti petunjuk, ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah SAW, astaghfirullah ghafurur rahim, itu petunjuk. Nah, kita tidak bisa merubahnya. Nah, lalu kemudian zikir la ilaha illallah dengan petunjuknya. Nah, kenapa demikian? Karena saya pikir, nah inilah kalimat zikir yang teragung tadi.
akan sia-sia kalau kita sudah tahu itu teragung kita abaikan, kata ya. Nah, sayang ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa saya harus selalu menganjurkan untuk pengamalan zikir ini? Karena mengingat, pertama semua orang pasti akan mengalami kematian, Pak. Nggak tahu kalau ada di jamaah kita di sini yang nggak mau mati. Gimana Bapak Ibu, mau nggak? Mau mati apa nggak? Karena kematian itu kepastian, ya. Maka kita tidak bisa menghindar. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian itu. Ya kan gitu yang kita bisa lakukan. Jadi menghindari kematian nggak bisa, Pak. Karena memang udah kodratnya begitu, udah ketentuannya seperti itu, gitu ya. Nah, justru syarat masuk surga itu ya mati dulu, gitu. Bapak-bapak kalau ditanyakan pasti semuanya kepingin masuk surga, kan, gitu ya. Ya. Kenapa? Karena dalam surga itu banyak bidadari. Ya. Nah, syarat masuk surga ya mati dulu, gitu. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati. Nah, jadi kalau ada orang yang nggak mati-mati di dunia ini, orang sudah mati semua, dia sendirian. Nah, bingung juga kapan giliran saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, artinya karena kematian itu adalah suatu kepastian, maka kita perlu mempersiapkan diri. Ya, salah satu persiapan itu kata Nabi SAW, matanas bima ya'isubih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, sudah bisa dipastikan dia masuk surga. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah bagaimana supaya bisa akhir kalam kita dengan la ilaha illallah? Kuncinya biasakan dulu sebelum kita memasuki pintu kematian menyebut kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau semasa sehat sekarang jarang-jarang kita sebut, apalagi timbul kebencian dengan kalimat itu, nah khawatir mau meninggal nggak hadir Pak kalimat itu. Nah, jadi oleh karena itu pembiasaan. Nah, kita biasakan dulu lidah kita ini dengan zikir la ilaha illallah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membiasakan menyebut kalimat itu, barulah kita belajar dalam ilmu tarekatnya. Dan ilmu tarekat metode tadi sudah saya sebutkan. Kalau dalam ilmu syariatnya kita memperhatikan barisnya, kita memperhatikan panjang pendeknya, gitu ya. Tapi dalam ilmu tarekat kita memperhatikan metode zikirnya. Ya, dari dua jari di bawah pusat, kemudian kita tarik sampai ke ubun-ubun, dibawa ke bahu yang kanan, pukulkan dengan kuat dalam hati sanubari. Itu metode itu. Caranya, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita paham itu, kita pelajari lagi pengertian kalimat itu dalam ilmu hakikat. Bagaimana kita memahami kalimat la ilaha illallah dalam ilmu hakikat? Dalam artinya hakikatnya ke diri kita. Nah, maka kita lihat la ilaha illallah ini ada 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Ya. Keempat suku kata ini menghimpun sifat 20 di situ. Ya, kalimah la itu menghimpun sifat nafsiyah yaitu wujud. Ilaha menghimpun sifat salbiyah, ada 5 sifat: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Kalimat ilah menghimpun sifat ma'ani, ada 7. Ya, ada kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada. Sifat ma'nawiyah terhimpun dalam lafaz jalalah. Ya, lafaz Allah menghimpun sifat ma'nawiyah.
atau sifat 7 yang maknawi, yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, dan mutakallimun. Jadi dari kalimah la ilaha illallah itu sebenarnya telah menghimpun 20 macam sifat bagi Allah yang wajib bagi Allah. Nah, ternyata ya 20 macam sifat itu ada ke diri kita. Nah, kita lihat la ini menghimpun sifat nafsiyah. Nafsiyah itu wujud, hanya satu sifat. Wujud pada kita katakan ada karena tubuhnya ada. Ada Pak Ketua Porjalimas enggak? Enggak ada. Kenapa kita katakan enggak ada? Karena tubuhnya enggak kelihatan. Ada. Jadi la itu menunjukkan ke tubuh bagi kita. Nah, kalimat ilaha menghimpun sifat salbiyah yang 5 sifat. Qidam, baqa, mukhallafah lil hawadis, qiyamut ta'ala bin nafsi, dan wahdaniyat. Ya. Ini semuanya tidak bisa dilihat dengan mata, tapi hanya diyakini oleh hati. Maka kalimat ilaha menunjukkan hati pada kita. Kalimat ilah itu menghimpun sifat ma'ani yang 7 macam. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 6 sifat sangat tergantung dengan hayat. Ada hayat maka muncullah sama, basar, muncullah qadrat, iradat, muncullah ada kalam. Jadi tergantung dengan hayat. Hayat itu ada pada kita, nyawa namanya. Maka kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Nah, sedangkan lafaz jalalah Allah menghimpun sifat maknawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, dan mutakallimun. Nah, itu yang tersembunyi. Kenapa? Karena qadirun itu ibarat nyawanya qadrat. Ya, muridun nyawanya iradat. Hayyun nyawanya hayat. Jadi yang muncul ke permukaan sifat ma'ani, sedangkan sifat ma'nawiyah tersembunyi di dalam. Yang tersembunyi bagi kita rahasia namanya. Maka lafaz jalalah menunjukkan rahasia pada kita. Jadi ketika kita nyebut la ilaha illallah, berarti kita sebenarnya nggak baca diri kita, tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Karena kalimah la ilallah itu nafi isbat, maka disebutlah menidakkan dan menetapkan. Jadi kalau disebut nafi isbat la ilaha illallah, tidak ada tubuh, tidak ada hati, tidak ada nyawa, illallah, yang ada hanya Allah, gitu ya. Jadi itu kita berilmu tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. Nah, belum lagi kemudian kita belajar ilmu ma'rifatnya. Nah, setelah kita paham itu semua, baru kita mendapatkan afdal zikir la ilaha illallah itu. Makanya mesti ada fa'lam annahu la ilaha illallah itu kita cari bagaimana supaya kita tahu tentang itu, gitu ya. Nah, itu baru kita mendapatkan afdalnya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu gambaran tentang pengamalan zikir la ilaha illallah. Sekali lagi saya katakan bukan tidak bermaksud menyalahkan yang lain, tetapi kita mengkaji bagaimana cara kita mengamalkan, terutama kita yang sudah talqin zikir dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini. Nah, supaya apa? Supaya amalan kita itu ya sesuai dengan apa yang kita terima dari guru-guru kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'adini mahabbataka ma'rifataka. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sesuai dengan jadwal, setelah sholat subuh ini kita laksanakan ta'lim subuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Porjalimas 38, Bapak Haji Dadang Suwandi beserta Ibu,
dan yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Jihad, yang saya hormati Bapak Ibu, para penesepuh, Bapak Ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah mengkaji, mempelajari beberapa materi tentang amaliyah tarekat. Nah, jadi pada masa sebelumnya kita sudah laksanakan talqin dzikir. Alhamdulillah Porja Limas menjadi sponsor untuk pengembangan TKN di Lampung. Nah, alhamdulillah beberapa masjid kita sudah laksanakan dzikir. Perlu saya sampaikan bahwa zikir dalam Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah atau zikir dengan kalimat la ilaha illallah ini merupakan kebutuhan semua orang. Jadi kita berharap tidak ada lagi istilah kalau mau zikir ke Arafah gitu. Kan pernah saya dengar begitu di satu tempat. Jangan dibawa zikir ini di sini tempat umum. Kalau mau zikir ke Arafah. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak kedengaran lagi itu. Ya, kenapa? Karena zikir ini bukan punya Arafah, bukan. Ya, zikir ini kebutuhan semua orang. Dan yang memerintahkan kita untuk zikir itu Allah. Ya. Banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk melaksanakan zikir. Antara lain Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum bikasrati qawli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi kita berzikir dengan menyebut kalimat la ilaha illallah itu merupakan ajaran dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini Bapak Ibu tidak usah ragu-ragu, ya nggak usah takut-takut. Nah, karena ini pelaksanaan dari ajaran Rasulullah SAW. Jadi yang memang beriman kepada Rasul SAW, salah satu anjuran beliau ya zikir itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu banyak ayat Al-Quran yang memang memerintahkan kita untuk zikir. Antara lain Bismillahirrahmanirrahim, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Dalam ayat lain Allah jelaskan, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebutlah nama Tuhanmu melalui hatimu dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah tanpa bersuara. Nah, jadi nyebutnya pakai hati saja. Bil ghudwi wal asal, pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit, di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas kita tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Nah, kita diingatkan oleh Allah jangan sampai lalai. Nah, kita selalu ingat kepada Allah di mana saja kita berada. Itu yang kedua. Dalam pelaksanaan amaliyah zikir, Bapak Ibu, kita mengenal ada istilahnya tarekat. Nah, jadi di dalam fikih kita mengenal ada mazhab-mazhab. Ya, ada Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki,
itu mazhab dalam ilmu fikih. Tetapi di dalam ilmu tasawuf kita mengenal tarekat. Ada tarekat Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, ada Qadiriyah Naqsabandiyah, ada Saziliyah, ada Samaniyah, ada Satariyah, dan lain sebagainya, banyak. Ini namanya tarekat. Nah, di tarekat ini fokusnya adalah pengamalan. Ya. Makanya di dalam ilmu Islam itu kita mengenal ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Makanya pada tataran tarekat sebenarnya nggak banyak kajian. Nah, yang diperlukan dalam tarekat itu bukan kajiannya, tapi pengamalannya. Nah, jadi kalau kita belajar tarekat, yang dipentingkan sebenarnya pengamalannya dalam tarekat. Nah, makanya banyak ya ikhwan atau saudara-saudara kita pengamal tarekat, mereka tidak menemukan kajian-kajian karena setiap pertemuan yang diutamakan pengamalan. Ada dulu jamaah ya di Arafah cerita pada saya, Buya katanya saya pengamal dan saya sudah 9 kali ikut suluk, kata beliau. Jadi di tarekat Naqsabandi Al-Khalidi itu biasanya dilaksanakan suluk, Pak. Suluk itu ya biasanya dilaksanakan 10 hari sebelum Ramadan, itu sudah masuk surau. Ditambah 30 hari Ramadan menjadi 40. Jadi selesai Idul Fitri, nah baru pulang ke rumah masing-masing. Nah, itu biasanya kalau Naqsabandi Al-Khalidi. Jadi suluknya itu sekali setahun. Jadi kata beliau, saya sudah 9 kali ikut suluk. Jadi artinya sudah 9 tahun. Nah, paling tidak sudah 9 tahun belajar tarekat Naqsabandi. Tapi belum pernah ada kajian seperti ini katanya. Yang ada kajian tauhid, kajian hakikat, kajian ma'rifat. Nggak pernah. Paling ngajinya sah, batal katanya. Cara berwudu, cara sholat. Ya karena memang di dalam amaliyah tarekat yang dipentingkan bukan kajiannya. Yang dipentingkan itu adalah pengamalan. Nah, saya kira demikian juga kita dalam kita mempelajari ilmu tarekat, itu yang diutamakan adalah pengamalannya. Pengamalan di dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada 4 macam. Ya. Yang pertama dengan melaksanakan zikir jahar namanya. Itu yang pertama, yaitu zikir dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dengan lisan. Yang kedua dengan melaksanakan zikir khafi, zikir di dalam hati. Yang ketiga khataman, sekali sepekan, ya, minimal sekali dalam sepekan. Kalau bisa ya setiap malam, kalau bisa, nah, tapi minimal sekali sepekan. Itu disebut dengan amaliyah mingguan. Yang keempat manakib. Ya, manakib itu amaliyah bulanan, minimal sekali dalam sebulan. Nah, 4 macam inilah menjadi amaliyah pokok dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, di samping dengan amaliyah-amaliyah lain, sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi yang amaliyah pokok dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah 4 ya. Zikir jahar, zikir khafi, khataman, manakib. Jadi seorang pengamal tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah mesti dia melaksanakan 4 macam amalan ini. Nah, zikir jahar, zikir yang diucap dengan lisan.
zikir yang diucap dengan lisan ini dengan menggunakan metode. Jadi masing-masing tarekat itu beda-beda Pak metodenya, dan stressingnya juga beda-beda. Misalnya tarekat Satariyah itu stressingnya di kajian. Nah, kalau kita belajar tarekat Satariyah, setiap pertemuan itu kajian itu yang diutamakan. Ada pengamalan masing-masing. Ya. Tapi amaliannya tetap zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, itu dalam tarekat yang lain, tarekat Naqsabandi misalnya, Naqsabandi Al-Khalidi, yang diutamakan zikir dalam hatinya. Ya, maka jarang kita temukan ya dalam tarekat Naqsabandi Al-Khalidi dengan berjamaah zikir jahar. Nah, tapi dilaksanakan secara individu. Dan metode zikirnya juga macam-macam. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya masing-masing. Nah, di kita dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang diajarkan oleh pengusaha Bahanam dari Suryalaya, kita menggunakan zikir jahar. Nah, ini salah satu kaifiyat. Al-faslu tsani fi bayani kaifiyati zikir jahar. Nah, ini yang dari pengasabah dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Pasal yang kedua dalam menerangkan cara melaksanakan zikir jahar. Wa kaifiyatu ayyabtadi az-zakir biqauli la min tahti surah wa yamuddaha hatta yantahiya biha ila dimau fi ra'si. Ini yang pertama. Nah, tolong diperhatikan ya, supaya agak seragam zikirnya gitu ya. Jangan ada zikir yang beda. Ada zikir yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir saman. Ya. Kalau metode zikir saman itu agak beda. Walaupun zikirnya dengan kalimat la ilaha illallah biasanya lebih keras. Kalau zikir saman ini, tarekat saman itu biasanya ada dua. Ada saman yang keras, nah itu untuk dunia, untuk bersilat kita. Ada zikir tarekat saman untuk akhirat, nah itu zikir. Ya, metodenya juga beda. Biasanya kalau di kampung saya di Kerui itu dipakai waktu hari ke-7 Idul Fitri. Itu ratib saman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cara dalam tarekat saman. Nah, jadi dalam kita belajar tarekat harus fokus, tidak boleh digabung-gabung. Nah, apa yang diajarkan oleh guru itulah yang kita amalkan. Kata pengasabah, jangan ditambah, jangan dikurang, jangan dirubah. Nah, itu adab kita belajar tarekat kepada siapa saja. Ya. Apa yang diajarkan guru itulah yang kita amalkan. Ya, jadi kata pengasabah di sini, wa kaifiyatu ayyabtadi az-zakir biqaulillah min tahti surah wa yamuddaha hatta yantahiya biha ila dimau fi ra'si. Cara zikir jahar atau jadi zikir yang dikeraskan tadi dimulai dengan ucapan la. Yabtadi az-zakir biqaulillah. Pezikir atau yang melaksanakan zikir memulainya dari kalimat la min
wa yamuddaha, dan memanjangkannya, hatta yantahiya biha ilad dimau, sampai kepada ubun-ubun, otak. La, dari bawah pusat. Nah, ini pengertian bawah pusat ini kan dua jari di bawah pusat dalam hal pengamalan. Tapi ketika kita coba pahami, sebagian ulama dari kaki yang paling, dari bumi paling bawah sampai langit paling atas, itu bahasa kiasannya. Jadi dari bumi paling bawah sampai langit paling atas. Nah, bayangan kita gimana bumi paling bawah itu? Kita belum pernah menyelam ke situ. Langit paling atas seperti apa? Nah, ini bahasa isyarat. Nah, kalau diri kita ini kita bawa kepada alam shaghir, ini kan alam shaghir, ini miniatur alam kabir, ya. Jadi diri kita ini cukup, Pak. Langit, bumi, ada bulan, bintang, surga, neraka, aras, kursi, ada di sini semua. Nah, jadi kalau dikatakan dari bumi paling bawah sampai langit paling atas, artinya dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Jadi artinya sekujur tubuh lah, enggak ada. Itu dalam kajian. Tapi dalam pengamalan itu dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun. Nah, kita duduk supaya gampang. Lah, itu kepala diangkat. Jadi bukan hanya mengucapkan kalimatnya saja, tetapi kepalanya diangkat. Lah. Jadi dari bawah pusat sampai ke ubun-ubun. Nah, kalau dalam bahasa isyarat itu ya, menutup pintu godaan sebelah depan dan menutup pintu godaan sebelah belakang. Kenapa? Karena iblis sudah berjanji. Ketika iblis itu dulu diberi kutukan oleh Allah, penghuni neraka buat selamanya, ya. Lalu iblis mengajukan usul kepada Allah. Ya, sebagaimana diabadikan Allah dalam Al-Qur'an. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tsumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, karena Engkau telah mengutuk saya, kata iblis, saya akan goda Adam itu sampai ke anak cucunya hingga hari kiamat. Nah, jadi iblis itu sudah berjanji betul itu, ya, balas dendam dia, mau menggoda manusia ini, ya, untuk mencari teman sebanyak-banyaknya masuk neraka. Ya. Saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu, jalan Allah. Ya, dimanapun jalan lurus itu iblis nongkrong di situ. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saya akan nongkrong di jalanmu yang lurus itu. Jadi di mana saja kita menyampaikan kebenaran, itu pasti ada belisnya. Itu jalan lurus. Ya, udah lurus, sudah benar, kita pasti ada iblisnya. Ya, makanya ada istilah, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Ya. Nah, jadi itu janji iblis. Saya akan duduk di tengah jalanmu yang lurus itu. Nah, kalau dia sudah nongkrong di situ, apa kerjanya? Saya akan goda Adam itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Waduh, begitu ya maksimalnya iblis tadi menggunakan segala kemampuannya untuk menggoda manusia ini. La aqudanna lahum siratakal mustaqim tsumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan yang nyata-nyata, jelas-jelas. Udah jelas itu sholat diperintah, masih digoda juga itu. Dari belakang yang enggak jelas, ya. Yang enggak jelas itu artinya yang remang-remang itu. Masih juga digoda.
yang dari kanan, yang jelas haramnya di situ dia bermain. Yang dari kiri juga begitu. Jadi artinya enggak pernah sepi dari godaan. Kita sudah berbuat baik masih juga disalahkan. Kita sudah nolong orang masih juga disalahkan. Apalagi memang berbuat salah gitu. Lagi berbuat baik aja masih disalahkan. Nah, karena iblis itu selalu bermain di mana saja. Nah, jadi tidak heran kita kalau di mana ada kebaikan pasti ada kejelekan. Nah, ya, kita ngajak orang zikir ada saja yang fitnah, yang tidak senang, gitu ya. Itu wajar lah. Maka saya bilang tadi di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal. Nah, kita tidak pernah bisa menghindar dari itu. Ya sudah, yang penting kita luruskan saja niat. Ya. Yang niat kita untuk beribadah, kita mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mengikuti aturan Allah, ajaran Allah dan Rasul. Udah. Ya. Apabila mereka ngikut, itu bukan keberhasilan kita. Jadi jangan pernah kita merasa berhasil ngajak orang, enggak. Ya. Kalau kita ajak orang untuk taat kepada Allah, mereka ikut, bukan keberhasilan kita, tetapi Allah memberi petunjuk kepada yang bersangkutan. Itu saja. Kalau gagal kita, udah diajak orang zikir, enggak juga mau zikir, jangan frustasi, itu bukan kegagalan, tapi Allah belum mengizinkan mereka untuk ikut. Itu aja. Ya, jadi wa ma alaina illal balaghul mubin. Tugas kami menyampaikan dengan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Yang ikut atas petunjuk Allah, yang tak ikut karena Allah belum kasih petunjuk. Nah, jadi kita tidak pernah membenci orang yang nggak mau ikut, nggak ada. Kenapa? Ya kita lihat ya Allah yang berbuat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, maka saya bilang saya ini ibarat menggelindingkan besi berani ke tanah. Kalau memang ada beraninya pasti nempel. Tapi kalau memang nggak ada beraninya, walaupun ribuan kali digelindingkan di tempat itu, nggak ada yang nempel, nggak. Memang nggak ada beraninya. Nah, ya, ibaratnya surat, kalau memang ada alamatnya untuk kita, mesti diantarkan sama orang pos, Pak. Kalau dulu kan masih pakai pos, kalau sekarang kan PWA aja cukup. Gitu. Artinya kalau dulu kan berkarung-karung kan surat di kantor pos itu, kalau ada alamatnya untuk kita, mesti diantarkan. Tapi kalau memang nggak ada alamat surat untuk kita, Pak, walaupun dibongkar semua karung di kantor pos itu, nggak akan ketemu, memang nggak ada alamatnya. Ya, diajak-ajak juga untuk zikir, nggak akan mau, memang nggak ada bagiannya di situ. Nah, cuman kita tidak boleh berputus asa. Kenapa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, pengamal tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah pertama dzikir jahar. Ya, kata pengasabah, ya, ayyabtadi az-zakir, bahwa pezikir mengawalinya dengan kalimah la min tahti surah, dari bawah pusat, wa yamuddaha hatta yantahya biha ila dima'u fi ra'si. Dia memanjangkan la-nya sampai ke ubun-ubun di atas kepala. Wa yabtadiya ba'daha bihamzati ilaha. Ya, minad dima'u bitakhayyul wa yanzilu biha hatta yantayala ila katifihil aiman. Ya. Nah, kemudian dia mengawali lagi kalimah hamzah ilah minad dimau, dari ubun-ubun ini tadi, ya, bitakhayul, dengan dikhayalkan, wayan zilu biha, turun, hatta yantaya ila katifil aiman, sampai kepada bagian kanan, ya. Nah, makanya kalau dilaksanakan dengan sampai ke ubun-ubun, turun ke bagian kanan, karena kita mengikuti latifah, jadi turun ke latifah khafi, kemudian turun ke latifah ruh.
Jadi la ilaha. Nah, jadi di sini kalimat ilahanya itu ke arah bahu yang kanan. Nah, begitu masuk kepada kalimat illallah wa yabtadi'u bandaha bihamzati illallah bitakhayul min katifihil aiman wa yamuddaha bin nuzul kursi sadri hatta yantaya ila qabis sunbari fil janibil aisar tatal izamil jambil wadal. Nah, jadi dibawa kalimat illallahnya ke arah kiri, kemudian dihunjamkan kalimah lafaz jalalahnya ke dalam hati sanubari. Nah, fayadribud jalalah biqatin nufusil mahbus. Jadi lafaz jalalahnya itu dipukulkan dengan keras, dengan kuat. Nah, bidarbin sadidin wa sautin qawiyyin. Pukulan kuat, ya, dahsyat, suara yang keras. Illallah, la ilaha illallah. Nah, itu sampai dipekikkan, ya, dipekikkan sampai terhunjam di hati sanubari. Nah, ini satu cara dalam tarekat Qadiriyah. Jadi tidak bisa zikirnya dengan lambat-lambat. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu bukan tarekat Qadiriyah. Ya. Jadi kalau kita pengamal tarekat Qadiriyah, metodenya kata pengasabah seperti itu. Ya, la ilaha illallah, zikir sampai kerasa kata pengasabah. Nah, jadi dihunjamkan dengan kuat dalam hati sanubari. Nah, jadi illallah ke dalam, la ilaha illallah, jangan ngapung. Nah, kalau ngapung kan la ilaha illallah, itu ngapung. Dia harus menunjam ke dalam, illallah. Nah, setelah lambat 3 kali baru dipercepat, la ilaha illallah. Tapi walaupun ya cepat, tetap dimakomkan zikirnya. Jadi bukan hanya mulutnya saja yang ngomong, badannya tidak bergerak, enggak begitu. Nah, maka saya katakan zikir dalam kalimah la ilallah dalam tarekat Qadiriyah ini menggunakan 2 bahasa. Bahasa lisan dengan ucapan la ilaha illallah, dan bahasa tubuh dengan gerakan. Nah, jadi memakamkan zikir ini bahasa tubuh. Jadi mulut kita ngomong la ilallah, tubuh kita juga ngomong. Nah, jadi yang ngomong mulut, ya, yang berbuat tubuh. Apa maksudnya itu? Dari ucapan sampai ke perbuatan harus kita masukkan ke dalam kalimah la ilaha illallah. Nah, jadi yang dikasih tahu ya tubuh ini, ya, la ilaha illallah. Jadi itu tartil, ya, dengan tartil, dan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin kata pengasabah. Tidak boleh dirubah. Nah, ini kita dalam belajar tarekat. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Nah, tambah alif atau tambah hamzah, la ilaha illallah, itu sudah ada tambahan, tidak boleh. Dia lempang saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tidak boleh diberi gerigi-gerigi, la ilaha illallah. Enggak usah gerigi-gerigian. Lempang aja, la ilaha illallah. Itu satu, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu tidak boleh ditambah, tidak boleh juga dikurangin, ya, atau ditambah kata seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak boleh. Nah, dia di sini disebutkan oleh pengasabah itu, ya, fayadribud jalala biquwatin nufus al-mahbus ala sauda'il qalbi. Dipukulkan dengan kuat ke dalam hitamnya hati. Ya,
dalam hati sanubari. Illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi tidak ditambah-tambah, dibunyikan hu-nya enggak. Ya. Nah, kemudian tidak boleh dikurangin. Ya, mungkin asiknya kita berzikir sehingga kita ya kehilangan huruf gitu. Ya, saking kita ya bersemangatnya zikir, cepat pula la loh la loh la loh la loh. Nah, ini enggak ada hurufnya lagi yang enggak sempurna lagi. Nah, pengasabah mengatakan jangan dikurangin. Ya, zikirnya yang tartil, yang sempurna, itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu yang sempurna. Jadi jangan dikurang-kurangin hurufnya. Dan tidak boleh juga berubah baris. Nah, kadang-kadang mungkin ada orang berubah barisnya. Orang yang begitu ya silakan saja. Tapi kita yang menerima pembelajaran zikir dari pengasabah, kita ikuti apa yang diajarkan oleh guru, gitu aja. Kita nggak boleh ikut-ikutan dari orang lain. Nah, jangan dirubah barisnya. Ada kadang-kadang orang berzikir berubah barisnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la i. Ini lam alif panjang, bukan lam, bukan la i. La ilaha illallah. Nah, itu Bapak Ibu cara kita melaksanakan zikir, ya, zikir jahar ini. Kemudian yang kedua, ya, di samping kita zikir dengan kalimah la ilaha illallah di mulut kita atau di lisan kita, tapi hatinya harus hidup. Jangan sampai hanya mulutnya ngomong la ilaha illallah tapi hatinya mati. Nah, biasanya kalau hatinya tidak hidup dengan zikir, biasanya cepat bosan, Pak. Kadang-kadang ngantuk. Nah, orang sudah bersemangat la ilaha illallah. Nah, yang bersangkutan karena di dalamnya memang nggak hidup, diam ya. Akhirnya ngeler. Nah, jadi di dalamnya harus hidup. Nah, untuk melatih yang di dalam ini supaya hidup, boleh digunakan gerakan tangan. Ya. Nah, ini untuk dalam rangka melatih ini. Tapi kalau sudah terbiasa nggak perlu lagi gerakan tangan. Misalnya gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada tangan, karena saluran tangan ini sampai ke jantung. Jadi ketika kita zikir la ilaha illallah, di dalamnya tetap zikir Allahu Allah Allahu Allah, kata di dalam. Jadi mulutnya ngomong la ilaha illallah, zikir hatinya jalan. Nah, biasanya orang ngantuk atau apa namanya nggak seragam. Kenapa? Karena di dalamnya ada yang mati. Ya, ibarat jam begitu. Hanya yang di atasnya saja yang mutar-mutar, tapi yang di sininya mati. Jadi oleh karena itu sejalan zikir jahar dengan lisan kita, kemudian diiringkan dengan hati. Nah, kemudian zikir khafi. Nah, zikir khafi ini zikir yang tersembunyi di dalam hati. Nah, dia tidak boleh disebut dengan lisan. Ya. Awal mulanya pakai sebutan hati dulu. Itu awal mulanya. Nah, jadi kita latih hati kita ini untuk berzikir. Ya. Tapi kemudian sudah terbiasa hati kita ini berzikir, kita tinggal mendengarkan saja, memang kerjanya dia zikir. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, ruh kita ini kan kerjanya dari awal mulai dimasukkan dalam tubuh, enggak pernah berhenti zikir. Kalau sampai berhenti dia zikir, itu mati kita ini. Jadi jantung itu bergetar atau bergerak, itu kalau kita dengar dengan alat yang digunakan oleh medis, ya mungkin kita bisa dak duk dak duk dak duk, hanya itu. Tapi coba dengar dengan telinga batin, bukan dak duk, Allahu Allah Allahu Allah, kata dia dalam jantung itu. Tolong Pak ya, kita ngaji dulu Pak. La ilaha illallah. Kita ngaji dulu Pak ya. Ya, kita ngaji dulu, nanti kita ngobrol panjang.
Ya, sebab apa yang saya sampaikan nanti nggak terpahami gitu. Nah, karena ada yang bicara, ada yang ngobrol juga gitu. Nah, jadi kita ini ngaji untuk paham, untuk kita amalkan. Jadi bukan hanya sekedar datang, makan kue, minum kopi, enggak gitu. Ya, kalau hanya itu di rumah aja cukup gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah, zikir kita di dalam hati itu tidak boleh disuarakan dengan lisan. Wazkur rabbaka fin nafsik, sebut nama Tuhan pakai hati. Awal mulanya kita paksakan dulu. Allahu Allah. Kenapa? Karena mengimbangi zikir ruh kita sendiri. Ruh kita itu semenjak dia masuk ke tubuh kita nggak pernah berhenti zikir, Pak. Cuman ini yang zahir ini tidak mengimbangi, maka berdosalah dia ini. Nah, maka gunanya syariat itu untuk bisa mengimbangi kemauan ruh. Sebab ruh itu tidak pernah dia lepas dari ingatnya ke Allah. Dia nggak pernah makan nasi, dia nggak butuh duit, nggak butuh mobil, nggak. Ruh itu yang dibutuhkannya cuman hanya ingat Allah, audensi dengan Allah, itu saja. Makanya tidak pernah berhenti dia berzikir. Ya, hati kita ini. Cuman kalau nggak dibaringi dengan jasad, nah jasad ini berdosa. Nah, maka diadakanlah syariat itu supaya dia bisa mengimbangi ruh kita ini. Maka ada istilah teguh ruh titipan Allah, angkat ruh kepada jasad. Nah, kalau sekarang ini kan masih angkat ruh kepada jasad. Kenapa? Karena ruh kita berada yang mengikuti jasad. Nah, tapi ketika jasad sudah mampu mengimbangi apa maunya ruh, bisa saja angkat jasad kepada ruh. Nah, beda lagi itu. Kalau sudah angkat jasad kepada ruh jasad kita mengikut maunya ruh. Ya, bahasa yang sederhana saja, kita lagi nyenyak tidur, ruh kita kepingin sholat, jasad kita bangun ya. Nah, karena ngikuti maunya ruh. Tapi ketika jasadnya belum bisa mengikuti maunya ruh, ruhnya kita mau sholat malam, jasad kita tegolek aja, ngorok juga, akhirnya karena nggak bisa nahan lagi si ruh tadi, ujung-ujungnya mimpi sholat. Iya. Nah, gimana? Jasadnya nggak bisa diajak kompromi. Ya, si ruh kita kepingin sholat, kita golek aja, udah dikasih tahu masih juga, gitu ya, udah. Nah, tapi karena ruh tadi nggak bisa berbuat apa-apa, dia lagi terkurung. Ya, ini kan ruh kita terkubur, maka saya bilang ini jasad ini kan kuburan, nenek. Ya, kuburan kita. Nah, kuburan berjalan. Nah, inilah jasad kita ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah begitu kita sudah terbiasa zikir khafi tadi, nah kita tinggal mendengarkan saja. Cobalah perhatikan, kalau sudah terbiasa gitu ya, ngedengarin aja dia zikir, karena ini sudah mulai nyambung, sinyalnya sudah nyambung begitu antara zahir dan batin. Nah, kalau belum nyambung sinyalnya ya lain yang maunya jasad, lain pula maunya ruh kita. Nah, tapi kalau sudah tersambung itu akhirnya terbawa-bawa gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, zikir di dalam hati itu dirasakan ya. Gampang aja sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan, ngikuti gerakan jantung, nadi, pegang nadi di sini. Nah, itulah tasbih yang tak pernah putus itu, Pak. Kalau yang tasbih yang pakai yang pakai benang itu gampang putusnya. Nah, tapi kalau tasbihnya di dalam itu nggak pernah putus itu. Nah, ya, ikuti saja gerakan jantung, nadi kita akan terus menerus, tidak pernah putus-putus. Nah, kalau sudah terbiasa itu yang zikir terus menerus, tak putus-putus. Nah, kita ini kan masih putus-putus, kenapa? Karena belum terbiasa, satu. Yang kedua, karena yang kita ingat tuh baru sebatas nama, belum mampu kita mengingat yang punya nama gitu. Nah, kalau kita sudah mengingat yang punya nama, ya insyaallah masuk terus menerus, tak putus-putus lagi. Nah, kemudian ya, yang ketiga itu khataman dalam tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Khataman ini bisa dilaksanakan sendirian, bisa dilaksanakan berjamaah. Nah, makanya sebaiknya ya ditetapkan waktunya. Kalau satu majelis misalnya
Apakah setiap malam Jumat, apa setiap malam Sabtu, setiap malam Minggu umpama begitu. Itu melaksanakan khataman. Nah, kalau di Arafah dulu ya waktu masih di Gunung Sulah kita gunakan waktu maghrib berjamaah, khataman sampai isya, minimal sekali seminggu gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya terbiasa. Kalau nggak sempat berjamaah sendirian, terserah kita apa setelah sholat subuh, apa setelah sholat maghrib, itulah tambahan amaliyah. Nah, kemudian yang keempat manakib. Jadi manakib ini kan amaliyah ilmiah. Jadi ada amaliyahnya, ada ilmiahnya. Ya, kenapa? Karena di situ ada ceramahnya juga. Itu maka manakib yang sudah disusun sedemikian rupa oleh pengesabah. Jadi manakib ini banyak metodenya, Pak. Ada manakib, saya pernah ikut manakib itu semalam suntuk, Pak. Membaca sebuah buku sampai selesai, mulai dari maghrib sampai subuh. Nah, enggak tiduran itu. Ada seperti itu. Yang sanggup tapi sekali setahun ada ya. Nah, kalau kita enggak sekali sebulan dengan metode-metode yang sudah dirancang oleh pengesabah. Seperti manqabah tidak perlu satu buku, cukup satu manqabah saja yang kita baca. Nah, ketika kita mendengar manqabah, mesti kita pahami dengan bahasa hakikat, Pak. Nah, seringkali nggak nyambung itu kenapa? Karena kita pahami dengan bahasa syariat. Nah, apa contohnya? Misalnya ketika Sultan Aulia menghidupkan orang mati, qum biizni, bangun dengan izinku. Nah, kemana arahnya ini sebenarnya? Nah, ini Sultan Aulia mengajarkan kepada kita untuk menampilkan Rabbani. Nah, qum biizni, bangun dengan izinku, menghilangkan adanya kehambaan untuk kita masuk dalam isbat ketuhanan. Nah, banyak lagi. Nah, seperti Sultan Aulia itu berziarah ke makam Rasul, beliau berdiri selama 40 hari 40 malam. Nah, itu bukan berdiri, jangan dipaham berdiri dengan kaki begini. Ya, 40 malam berdiri begitu, kapan dia makan gitu. Nah, berdiri itu ada pemahaman bahwa berdiri keyakinan, ya, istiqamah atau riyadhah. Nah, selama 40 malam kita laksanakan riyadhah, mengikuti petunjuk dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, banyak lagi isyarat-isyarat yang lain. Nah, kalau aurat muridku tersingkap, tanganku yang akan menutupnya. Apa maksudnya itu? Nah, perlu kita kaji secara hakikat. Makanya ketika kita mendengar ada manqabah, perlu kita pahami dengan bahasa hakikat. Jangan hanya kita memahami dengan bahasa syariat. Nanti nggak nyambung nanti. Kenapa manqabah itu walaupun dia sifat cerita, tapi itu adalah pelajaran untuk kita. Ya, pelajaran semua itu, pelajaran dalam ilmu hakikat. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat tadi manakib, ya. Insyaallah Purjalimas sudah punya pusat. Ya. Insyaallah di rumah Pak Ketua nanti akan ada manakib di situ. Jadi manakib Purjalimas bisa ngumpul di sana. Nah, kalau nggak muat di Purjalimas ke Arafah nanti. Nah, jadi bisa agak lebar juga gitu ya. Ya, saya kira cukup. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu sangat terbatas, ya, mungkin yang ada mau tugas kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon bermanfaat dan masyarakat semua.
alamin. Barakallahu fikum Bapak, Ibu yang dicintai Allah. Usai sudah kajian kita kali ini bersama Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga apa yang disampaikan Buya tadi bisa menjadi manfaat dan menambah ilmu, iman, dan tauhid kita dalam bermakrifat kepada Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti kajian Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah senantiasa menerangi kalbu kita dengan cahayanya, dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Tak lupa kita juga mendoakan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi. Semoga Allah panjangkan usia Abah dan diberkati usianya Abah Buya. Dan semoga Allah selalu melindungi dan merahmati Abah. Semoga Allah membalas dan melipat gandakan pahala dan kebaikan kepada Abah Buya Muhammad Rusfi atas ilmu yang bermanfaat yang Abah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Saya Latifah mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.